Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silya Putri dengan NIM 190343108 dari kelas IKI 4 dari program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun sistem pengendalian pH air pada tambak ikan bandeng menggunakan controller PID berbasis LabVIEW yang telah diteliti oleh Bapak Agung dan Bapak Bambang Supriyanto pada tahun 2020. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengaturan Linier. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metodologi penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Latar belakang. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Luasnya lautan menjadi salah satu tempat mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hasil perikanan yang dihasilkan, seperti ikan bandeng, dapat memiliki potensi yang besar jika kita kelola dengan benar. Ikan bandeng atau chanos-chanos merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Rasa daging dan gizi yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan konsumen. Ikan bandeng juga sering digunakan untuk umpan ikan tuna. Yang melatar belakangi penelitian ini merupakan pengusaha tambak bandeng di Desa Bandengan, Jepara, yang merupakan salah satu desa yang mengalami gagal panen. Gagal panen ini disebabkan oleh derajat keasaman atau pH pada tambak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan bandeng. Perubahan iklim di Indonesia yang menyebabkan pengusaha ikan mengalami kerugian akibat gagal panen karena kualitas airnya berubah. Selain kualitas air, pertumbuhan ikan bandeng dapat dipengaruhi oleh suhu air, kadar oksigen, pH, dan salinitas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengendalian pH air pada tambak ikan bandeng menggunakan controller PID berbasis LabVIEW. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sistem pengendalian pH air pada tambak ikan bandeng menggunakan controller PID berbasis LabVIEW dapat mengefektifkan pertumbuhan ikan bandeng. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana di sini akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang pertama mengenai rancang bangun pengendalian derajat keasaman atau pH air pada prototipe tambak udang Faname berbasis Fuzzy Logic Controller pada tahun 2020 oleh Bapak Bambang Supriyanto dan Bapak Masud Huda. Perbedaannya adalah objek yang diteliti berupa tambak udang dan controller yang digunakan berupa Fuzzy Logic Controller. Selanjutnya, persamaannya yaitu komponen yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan dan mengenai pengendalian pH air. Hasil dari penelitian oleh Bapak Masud Huda dan Bapak Bambang Supriyanto ini adalah perancangan pengendalian Fuzzy Logic Controller menggunakan dua variabel, yaitu input error dan delta error, dan dua variabel output, yaitu variabel PWM pompa asam dan PWM pompa basah. Dengan respon memiliki nilai error steady state atau ESS sebesar 0,4%, dengan nilai rise time atau TR sebesar 29,6 second dan settling time atau TS sebesar 40,5 second dan simpangan maksimum sebesar 0,74%. Selanjutnya adalah penelitian mengenai rancang bangun sistem kendali pintu air pada tambak ikan bandeng atau chanos-chanos berbasis IoT pada tahun 2020 oleh Bapak Soma Sumenaria dan kawan-kawan, dengan perbedaannya memonitoring pH air dan kendali pintu air tambak.
Sedangkan persamaannya adalah objek berupa tambak ikan bandeng dan memonitoring pH air. Jadi mereka melakukan penelitian bukan hanya memonitoring pH air, tapi mengendalikan pintu air tambak sekaligus. Hasilnya adalah sistem dapat bekerja dengan baik dan pembacaan sensor pH akurat dengan memiliki kesalahan sebesar 2,8% dan alat dinyatakan stabil dengan mengirimkan data dalam Progressive Web Apps, yaitu dengan time delay pada provider 1 sebesar 0,947 second pada percobaan kedua, dengan nilai terendah sebesar 0,298 second pada percobaan pertama. Sedangkan pada provider kedua, nilai delay yang didapatkan lebih tinggi dari provider ke-1, yaitu dengan nilai tertinggi sebesar 1,432 second pada percobaan kelima, dan nilai terendah sebesar 0,319 second pada percobaan ke-1. Selanjutnya, penelitian mengenai sistem kontrol temperatur, pH, kejernihan air kolam berbasis Arduino Uno pada tahun 2019 oleh Bapak Haidir Hakam dan Bapak Bambang Supriyanto. Dengan perbedaan mengukur kejernihan dan suhu air, dan persamaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah mengukur pH air kolam. Hasilnya adalah sistem dapat bekerja dengan baik sesuai dengan parameter yang dikehendaki. Karena mereka menggunakan water heater, jadi mode water heaternya aktif apabila suhu kurang dari 24 derajat Celcius dan akan off ketika suhu air lebih atau sama dengan 28 derajat Celcius dengan membutuhkan waktu 12 menit 15 detik untuk menghangatkan air kolam yang bervolume kurang lebih 15 liter. Mode pengurusan aktif apabila pH air berada pada 6,5 sampai 8 dan tingkat kejernihan air sebesar lebih dari 180 NTU dengan memerlukan waktu sebesar 2 menit 53 detik untuk menguras dan mengisi kembali kolam. Dari hasil pengujian tiap sensor memiliki persentase error yang berbeda, di mana error rata-rata pengukuran suhu sebesar 0,36%, persentase error rata-rata pengukuran pH sebesar 0,90%, dan error rata-rata pengukuran kejernihan air sebesar 3,32%. Selanjutnya adalah penelitian mengenai kajian kualitas air dan penelitian kesesuaian tambak dalam upaya pengembangan budidaya ikan bandeng atau Canos Porskau di Desa Pemutaran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 oleh Ibu Saraswati dan Alfi Hermawati. Di mana perbedaannya di sini adalah pengukuran suhu dan kadar amonia, sedangkan persamaannya adalah objek berupa ikan bandeng dan pengukuran pH air. Jadi penelitian ini bukan hanya mengukur pH air saja, namun pengukuran suhu dan kadar amoniak juga dilakukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 8 tambak bandeng di Desa Pemutaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil bahwa tambak masih memenuhi persyaratan dalam budidaya ikan bandeng. Namun, dari ke-8 tambak, terdapat 1 tambak yang memiliki kadar amoniak lebih dari 0,5 mg per liter. Sedangkan hasil penilaian adalah untuk tambak yang pertama itu cukup sesuai, dan untuk ke-7 tambak lainnya memiliki hasil yang sangat sesuai. Penelitian selanjutnya mengenai pengendalian pH air pada water treatment plant system menggunakan controller PID. Sini perbedaannya adalah objek berupa pengolahan kualitas air, namun terdapat persamaan yaitu menggunakan controller PID dan sensor pH. Hasilnya berupa
pengendalian pH air limbah termasuk model FOPDT dengan nilai L sebesar 16 detik, T sebesar 8 detik, dan K pH 0,0373. Dan kontrol PID dengan metode Ziegler-Nichols menghasilkan Kp sebesar 16,09, TI sebesar 32, dan TD sebesar 8. Selanjutnya, pada pengujian respon terdapat gangguan sesaat, namun sistem dapat kembali ke set point yaitu pH 7 dan berusaha untuk menyesuaikan respon pada keadaan steady state-nya, namun terdapat osilasi di atas set point-nya sebesar pH 0,2. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian terdiri dari blok diagram sistem. Pada blok diagram sistem ini, nilai input atau set point berupa nilai pH, dan controller PID atau proporsional, integral, dan derivatif akan diproses melalui Arduino yang nantinya output untuk mengatur kecepatan motor DC, di mana output controller berupa tegangan yang akan masuk ke driver motor. Driver motor berfungsi untuk mengatur kecepatan motor DC, dan sensor pH akan mengukur kandungan pH di dalam plant, apakah pada plant tersebut membutuhkan asam atau basa, dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan plant. Lalu nilai outputnya atau nilai pembacaan akan dijadikan nilai umpan balik. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Di sini terdapat bagian tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang diawali dengan studi literatur dan pengumpulan bahan penelitian, di mana peneliti membaca dan mengumpulkan jurnal, buku, atau penelitian yang masih relevan. Lalu dilanjutkan dengan perancangan yang dimulai dari perancangan controller, hardware, dan desain PID. Setelah itu, dilanjutkan dengan perancangan software yang berupa GUI atau Graphical User Interface di LabVIEW. Setelah berhasil dalam perancangan software, dilanjutkan dengan pengujian. Pada saat pengujian, jika sistem dapat bekerja dengan baik, maka akan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan. Namun, jika saat pengujian sistem tidak dapat bekerja dengan baik, maka penelitian kembali ke tahap perancangan hardware untuk melihat error pada sistem. Selanjutnya adalah tahapan perancangan, di mana tahapan perancangan ini terdiri dari perancangan hardware dan perancangan software. Dan pada gambar di samping merupakan wiring diagram hardware untuk prototipe tambak ikan bandeng, di mana digunakan sensor pH untuk mengukur kandungan pH air pada tambak ikan bandeng atau plant. Kemudian terdapat Arduino Mega 2560 yang digunakan untuk menerima hasil pembacaan sensor. Selanjutnya terdapat motor driver L298N yang bekerja untuk menggerakkan maksimal 2 motor DC secara terpisah. Kemudian terdapat LCD 16x2 yang digunakan untuk menampilkan kadar pH di dalam plant. Selanjutnya terdapat 2 pompa DC 12 volt yang digunakan untuk memompa cairan asam dan basa yang berfungsi untuk mengatur kadar pH di dalam plant agar sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Setelah itu, data ditampilkan secara real time oleh LabVIEW. Selanjutnya adalah perancangan software. Pertama-tama kita memasukkan nilai fungsi alih yang telah didapat ke dalam software LabVIEW, lalu memasukkan nilai set point yang berupa nilai pH, kemudian memberikan kontrol PID pada fungsi alih dengan control and simulation loop pada LabVIEW. Selanjutnya adalah menampilkan respon
keluaran dari pengontrolan PID, yaitu berupa kecepatan PWM dengan menggunakan waveform chart pada lab view. Jika kecepatan sesuai dengan set point, maka program berhasil. Namun, jika tidak sesuai dengan set point, maka kembali lagi pada saat menginput variabel set point. Selanjutnya adalah prototipe tambak ikan bandeng. Ukuran panjang sebesar 50 cm dengan lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Yang di dalamnya terdapat sensor pH dan motor DC sebagai pengaduk dan pipa untuk mengalirkan cairan asam dan basa. Kemudian di sampingnya terdapat dua kolam kecil yang berfungsi sebagai cairan asam dan basa, yang di dalamnya terdapat pompa DC untuk memompa cairan ke kolam besar atau ke plant. Selanjutnya adalah kotak yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang ada di bawah. Berikut adalah simulasi MATLAB yang telah saya lakukan, yaitu berupa blok diagram dan respon dari hasil simulasi Simulink MATLAB terhadap transfer function, yaitu transfer function berupa 0,018 per S kuadrat plus 0,189S plus 0,018. Selanjutnya yang keempat, terdapat hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, terdapat pengujian dua buah sensor pH, di mana sensor pH dihubungkan pada Arduino dengan pembacaan rentang pH sebesar 0 sampai 14 dengan satuan pH, dan sensor dikalibrasi dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan sebuah pH meter. Pada pengujian ini, peneliti mengambil hasil respon pembacaan sensor pada sebuah cairan bernilai pH 7,8 dalam rentang waktu 1 menit. Dan dapat diketahui bahwa hasil data sebagai berikut, dengan rata-rata pembacaan sensor sebesar 7,77, dengan pembacaan pH meter sebesar 7,8, dan error sebesar 0,03. Selanjutnya adalah pemodelan sistem. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa saat sistem tanpa diberikan controller dengan set point pH 7 dan menghasilkan respon. Dari hasil data dan grafik dapat ditentukan nilai YSS atau output sebesar 6,682, XSS atau input sebesar 7, YP atau tegangan puncak sebesar 7,23, TP atau waktu puncak sebesar 32,641. Dan dari hasil tersebut, kemudian peneliti menghitung K sama dengan YSS per XSS atau output dibagi dengan input, dan hasilnya 0,986. Selanjutnya adalah MP dengan rumus YP dikurang YS per YSS sama dengan 0,046. Selanjutnya adalah tau atau waktu respon yang diinginkan untuk mencapai respon steady state, yaitu ln MP dibagi akar N kuadrat plus ln MP kuadrat, dan hasilnya sebesar 0,701. Lalu dihitung Vn dengan rumus Pi per TP akar 1 dikurang tau kuadrat, yang hasilnya adalah 0,135. Dan selanjutnya CS per RS, yaitu sebesar 0,018 per S kuadrat ditambah 0,189S plus 0,018. Selanjutnya adalah penentuan parameter PID. Di sini terdapat simulasi Simulink pada MATLAB. Kemudian terdapat respon simulasi dengan PID dengan set point pH 7. Setelah diperoleh fungsi alih plan, selanjutnya adalah menentukan nilai PID, yaitu nilai KP atau controller proporsional
KI atau controller integral, dan KD atau controller derivatif. Selanjutnya adalah pengujian respon hardware. Yang pertama, percobaan tanpa gangguan, di mana hasilnya adalah pengujian respon set point pH 7 tanpa kendali dan dengan kendali PID, dan kendali PID dengan satuan pH. Yang pertama yaitu MP atau maximum overshoot tanpa kendali sebesar 5,36% dengan kendali PID sebesar 1,18% dan dengan kendali PID dengan satuan pH yaitu 0,0118. Selanjutnya adalah time delay atau TD tanpa kendali sebesar 6,774 second dengan kendali PID sebesar 9,889 second dengan kendali PID dengan satuan pH sebesar 6,4. Selanjutnya adalah TS atau settling time tanpa kendali sebesar 29,322 second, kendali PID dengan nilai sebesar 42,804 second, kemudian kendali PID dengan satuan pH sebesar 6,99. Selanjutnya adalah TR atau rise time tanpa kendali sebesar 21,47 second dengan kendali PID sebesar 31,35 second dan dengan kendali PID dengan satuan pH sebesar 6,78. Dan yang terakhir yaitu ESS atau error steady state tanpa kendali sebesar 1,97% dengan kendali PID sebesar 0,1% dan dengan kendali PID dengan satuan pH sebesar 0,001. Selanjutnya adalah percobaan kedua, yaitu percobaan dengan gangguan asam, di mana terdapat respon dan pada set point yang bernilai 7 atau pH 7, setelah respon telah mencapai set point, maka ditambahkan cairan sebanyak 10 ml untuk mengganggu jalannya steady state. Namun, dari hasil pengujian bahwa setelah diberikan larutan atau cairan asam sebanyak 10 ml, respon sistem dapat kembali ke set point. Selanjutnya adalah percobaan yang ketiga, yaitu percobaan dengan gangguan basa. Di sini respon telah mencapai set point sebesar pH 7, kemudian ditambahkan cairan basa sebanyak 10 ml untuk mengganggu jalannya sistem. Namun, dari hasil pengujian bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan kembali ke set point setelah diberikan gangguan, yaitu larutan basa atau cairan basa sebesar 10 ml. Yang kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu prototipe pengendalian pH air pada tambak ikan bandeng menggunakan controller PID berbasis LabVIEW berhasil dibuat dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan set point yang telah ditentukan dengan nilai KP sebesar 18,5, nilai KI sebesar 1,78 dan nilai KD sebesar 99,34, dan dapat memperbaiki hasil respon dinamis dari nilai pH sesuai dengan set point. Selanjutnya, respon dinamik sistem pengendalian pH air pada tambak ikan bandeng menggunakan controller PID berbasis LabVIEW pada set point tetap pH 7 dari keadaan awal 6,2. Selanjutnya, respon sistem menuju titik kestabilan dengan cukup baik untuk nilai parameter PID dengan ESS atau error steady state sebesar 0,1%, TD sebesar 9,889 second, TS atau settling time sebesar 42,804 second, dan TR atau rise time sebesar 31,35 second dengan maksimum overshoot atau MP sebesar 1,18%. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan sistem lebih lanjut sehingga mendapatkan respon sistem yang lebih baik, maka dapat dicoba menggunakan cairan asam dan cairan basa seperti cuka dan kaporit. Dan untuk microcontroller yang digunakan, spesifikasinya lebih bagus dari Arduino Mega, misal menggunakan Arduino Duo.
Selanjutnya, metode kontrol yang memiliki respon baik daripada PID, yaitu contohnya adalah fuzzy, LQR, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.